Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang merugikan. Mari jadikan bulan ini sebagai ajan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Selamat menjalani ibadah puasa. Mari bersama-sama menjaga hati dari amarah dan memperbanyak ibadah. Semoga setiap doa kita diterima dan setiap langkah kita mendekatkan padanya. Baiklah teman-teman, konten kali ini bercerita tentang suasana jalan dan aktivitas warga di jalan lintas utama Pematang Siantar ke Kota Tebing Tinggi di hari pertama awal puasa tahun 2024. Kira-kira bagaimana suasana jalan ini di hari pertama puasa ini? Di sekitar kampus Universitas Simalungun, terlihat ada beberapa pedagang sedang berjualan di sisi jalan. Karena masih siang jadi terlihat lebih sedikit yang berjualan ya, karena cuaca panas juga, tetapi pada sore hari akan lebih banyak pedagang yang berjualan. Aktivitas warga juga terlihat sepi siang ini. Terlihat ada beberapa petugas kebersihan sedang bertugas di tempat pembuangan akhir sampah Kota Pematang Siantar. Banyak dari kita akan menyebut mereka dengan sebutan tukang sampah. Secara umum, mereka adalah sosok yang sangat berjasa dalam terciptanya lingkungan yang nyaman, bersih, dan terbebas dari sampah. Tugas mereka adalah mengambil dan memilah sampah yang setiap hari kita hasilkan hingga membersihkan dan memperbaiki saluran, jalan, dan taman-taman. Biasanya di simpang ini ada petugas dishub yang berjaga, namun hari ini tidak terlihat, mungkin lagi istirahat. Selanjutnya mari kita lihat aktivitas warga di sekitar Jalan Medan Pematang Siantar. Terlihat ada truk berhenti di pinggir jalan, mungkin supirnya sedang beristirahat. Apalagi terlihat ada pepohonan dan angin dari jalan membuat suasana menjadi lebih adem. Sekarang kita akan melewati perbatasan Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun. Ini adalah gerbang tol Sinaksak. Memang saat video ini dibuat masih ditutup sementara dan akan dibuka kembali rencananya sebelum arus mudik lebaran, sekaligus juga dibuka pintu gerbang tol Kisaran. Di jalan dekat SMK Negeri 3 Pematang Siantar terlihat beberapa angkot ngetem. Aku sendiri juga bingung kenapa mereka ngetem padahal ini kan hari libur mungkin sedang menunggu penumpang lain. Jalan Raya Tebing Tinggi Pematang Siantar adalah salah satu jalan utama di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Jalan ini memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan perkembangan daerah sekitarnya. Pematang Siantar adalah salah satu kota penting di Sumatera Utara, sedangkan Tebing Tinggi juga merupakan kota yang strategis. Sejarah jalan antara keduanya mungkin dimulai pada zaman kolonial Belanda, ketika infrastruktur transportasi dibangun untuk memfasilitasi perdagangan dan pemerintahan. Selama masa kemerdekaan Indonesia, pengembangan jalan ini terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Jalan ini menjadi jalur vital bagi transportasi barang dan orang antara kedua kota serta daerah-daerah sekitarnya. Perlu dicatat bahwa sumber daya dan referensi tertulis tentang sejarah spesifik jalan ini mungkin terbatas, namun secara umum, jalan ini mencerminkan pentingnya infrastruktur transportasi dalam pembangunan regional di Sumatera Utara. Ya, beginilah kondisi dan aktivitas warga di dekat tugu perbatasan antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Serdang Berdagai, masih terlihat sepi, dan tugu perbatasannya juga terlihat baru direnovasi. Tidak jauh dari tugu perbatasan, terlihat pengendara sedang beristirahat di bawah rindangnya pohon di siang hari. Memang di bawah pohon pas siang hari itu, adem rasanya teman-teman. Ini adalah gerbang tol Dolok Merawan, terlihat sepi. Ya iyalah, orang masih ditutup dan pastinya akan ramai sewaktu musim mudik dimulai sebentar lagi. Kalian mudik kemana teman-teman? Semoga selamat sampai tujuan, dan jaga lupa cek kesehatan kendaraan kalian, dan juga diri kalian, karena sakit di jalan itu merepotkan. Ya ampun, pelan-pelan Pak Supir. Aku ingin menambahkan lagu Jidak Jiduk tapi takut kena copyright. Mungkin nanti aku bikin klip terpisah di short saja. Terlihat ada truk pengangkut sawit mengalami pecah ban. Memang buah sawit itu berat, tapi mau bagaimana lagi demi menghemat biaya bensin, biar gak bolak-balik malah boncos akibat ban pecah.
Selain beban yang berat, pecah ban juga bisa terjadi akibat cuaca yang panas. Aku istirahat dulu teman-teman, selain cuacanya panas aku mau isi bensin dulu sebentar. Terasa cuaca saat ini sangat panas, tercatat di akumulator suhu siang ini mencapai 32 derajat Celcius. Suhu panas ini disebabkan oleh fenomena El Nino. El Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu lintas kendaraan terlihat tidak ramai namun tidak sepi juga. Terlihat mayoritas toko masih tutup namun sebagian ada yang buka, mungkin akibat dari suhu yang panas. Meski cuaca panas menyengat, Indonesia tidak mengalami gelombang panas seperti di negara lain. Hal itu karena Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki perairan yang luas. Keberadaan lautan di kepulauan Indonesia itu berfungsi sebagai pendingin, sehingga Indonesia tak sampai mengalami kenaikan suhu rata-rata dibanding negara lainnya. Terlihat ada beberapa penjual lemang di sisi jalan. Teman-teman kira-kira merasa juga gak kalau akhir-akhir ini memang jarang ada awan di langit? Kalaupun ada biasanya cuma awan tipis dan kurang mampu menghalangi terpaan sinar matahari langsung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memproyeksikan fenomena El Nino bakal menuju netral pada periode Mei sampai dengan Juni tahun 2024. Setelahnya, fenomena suhu lautan Pasifik itu bakal berganti menuju fase La Nina pada triwulan berikutnya. La Nina merupakan anomali suhu di wilayah yang sama, yang lebih dingin dari normalnya minus 0,5 derajat atau lebih. Dampak buat Indonesia adalah hujan lebih sering, risiko banjir, suhu udara lebih rendah di siang hari, dan lebih banyak badai tropis. Sebaiknya kalau bisa teman-teman mengurangi aktivitas di luar rumah dan gunakan payung atau topi jika beraktivitas di luar ruangan.